mujizat, terobosan. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus kita, maka nanti jemaat mereka melakukan segala sesuatu sebenarnya mereka nggak cinta Tuhan loh. Cinta berkatnya ya. Exactly. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Michael Chris Dion, BSc, MBA. Long time no see ya. Good to see you again. Yeah. Saya pertama kali ketemu lu tuh di sini tahun berapa ya? Saya undang ke sini waktu stand up. Masih inget gak? Hai bangkit pagi Yesus. Udah lama gak nyanyi? Frontline generation. Yes. That's true. Ya, long time ago. Tahun berapa itu? Mungkin 2005. 2000-an lah. Iya. Padahal enak loh suara lu. Serius. Enak. Sekarang lebih fokus dalam pengembalaan lah. Biar yang muda-muda untuk ngelakuin yang WL, nulis lagu dan yang lain-lain. Biar musiknya gak jadul ya. Nanti maunya anak band terus gitu ya. Zamanku kan anak band semua ya. Iya. Padahal BSc, Bachelor Science ini kalau nggak salah waktu itu ilmu pangan gitu ya? Iya. Betul ya? Food Process Engineering. Kayak gitu. Iya. Terus gitu, MBA-nya ini bisnis ya? Iya, in finance. Finance ya. Betul. Food Process Engineering terus ke finance. Saya punya bisnis. Tapi saya juga punya panggilan jadi menggembalakan. Bisnisnya sekarang masih ada sih, tetapi istri yang bisnis masih ada. Istri yang mengelola, ada partner juga. Kita ada juga bisnis di luar negeri. Sekarang saya fokus untuk menggembalakan gereja, jemaat. Jadi lebih rooted ya. Dan passion saya memang setelah berapa? 22 tahun di Amerika, 7 tahun terakhir ini di Indonesia. Ya, nggak bisa memungkiri aku orang Indonesia gitu. Ya. Dan nggak bisa memungkiri aku anak gembala ya kan. Ya. Itu juga nggak nyangka sih. Iya kan. Jadi kalau ada tahu nih ya, Michael Chris Dion sekarang adalah menjadi gembala di GBI Gibeon yang dikenal dengan Gibeon Church ya. Ada di bilangan deket-deket Maijen tuh udah kelihatan lah pokoknya. Dan semenjak dia pegang, saya lihat wah ini kan dulunya dipegang ortu nih papa gitu ya. Jadi yang saya tahu kayak gitu, nggak tahu betul apa enggak. Jadi habis papa meninggal, ya mau nggak mau gitu, lo harus lanjutin gitu. Itu kesan saya. Mestinya nggak gitu. 7 tahun sebelum papa meninggal tuh dia minta tolong saya untuk menolong. Saya udah ada di denominasi yang lain. Jadi pendeta juga di sana menggembalakan juga. My dad bilang, aku tuh nggak pernah pelayanan sama kamu. Aku nggak pernah mengecap buah dari kelahiran barumu. Soalnya dulu SMA nakal banget, SMP nakal banget. Terus udah gitu ke Amerika, di sana justru Tuhan tangkap, Tuhan ubah dan ya bertobat dan apa ya ada buah kelahiran baru lah. Tapi papa itu cuman hanya sebentar aja. Terus kemudian dia bilang bantu saya selalu menolak sampai tahun 2012 kayaknya. Kenapa 2012. Menolaknya? Beda denominasi tadi. Enggak juga sih, karena ya saya udah nyaman di Amerika pertamanya. Ya tapi namanya panggilan ya nggak bisa mengelak itu karena setelah makanya saya sangat percayakan kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu sebenarnya nggak bisa gagal karena Tuhan akan panggil kita dan Dia akan kejar kita dan akhirnya kita nggak bisa mengelak gitu. Jadi benar dong apa yang orang bilang, ya sudah kita ini kayak lakon, ada sutradaranya, lakonnya aja gitu. Iya, saya kurang setuju sih dengan pikiran seperti itu karena sebenarnya kan kita juga punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita terbatas di dalam ruang dan waktu ya. Ya itulah. Jadi akhirnya ya tahun 2012 ada sebuah keyakinan. Nah biasanya kan gini kan kalau suami dan istri, istri itu kan harus setuju. Nah ini kan salah satunya kan ada, saya kan nggak sendiri ya. Kalau saya bikin keputusan, yuk pulang Indonesia kan nggak bisa langsung. Nah istri biasanya selalu bilang enggak juga. Dan akhirnya tapi tahun 2012 waktu aku pelayanan di Indonesia. By the way tiap tahun aku pelayanan di Indonesia kan. Sama frontline dulu. Nah betul. Tapi terakhir saya udah enggak karena lebih ke khotbah. Lebih khotbah KKR, khotbah Bible study dan yang lain-lain. So jadi pendeta itu ternyata udah dari Amrik sana gitu ya. Maunya sih enggak, tapi ya somehow lah. Iya. Kalau boleh tahu denominasinya apa waktu itu? Kok dikatakan beda? Waktu itu IFGF.
Jadi, Oh, ya, I ya, see. ya, Sekarang ada di GBI. Nah ini yang saya bingung nih. Kesan saya ini ya sebagai orang awam yang saya cuma lihat dari jauh gitu ya. Mohon maaf kalau salah gitu ya. Pakai mohon maaf segala bro. Iya, biar gak diserang haters gitu loh. Iya. Ya jadi ini kan kesan saya orang awam cuma melihat dari luar itu kan bisa salah gitu kan. Ini GBI, tapi unik nih GBI. Ya. Satu kali saya lihat pertama kali lu nyanyi juga. Nah ini ngobatin kangennya saya nih. Oh gitu ya. Nyanyi lagu waktu di pertemuan GBI, waktu itu nyanyi Ku Milikmu. Oh. Dari JPCC, betul kan? Iya, Ya iya. kan? Ternyata masih enak suaranya. Gak nyangka sekarang gembala gitu ya, berkhotbah gitu ya. Terus saya sedikit, kok GBI? Tapi saya selidiki lagi dari pengajaran-pengajarannya kok lebih dekat ke reform gitu ya. Kadang-kala dia dekat ke ini aliran Grace gitu. Sehingga begini, ini kesan saya gitu. Orang yang reform tapi kepengin agak karismatik ya udahlah ke Gibeon Church gitu. Terus yang penganut HG yang belum sepenuhnya HG ya udahlah ke sinilah gitu untuk sementara gitu. Itu kesan saya sih. HG Nggak tahu itu bener. apa HG? Hyper Grace. Oh, Hyper Grace. Yes. Oke. HG. Oke. Itu kesan saya gitu. Oh gitu ya. So gimana? Bener nggak kayak gitu? Waduh, ini berat ini pertanyaan. Enteng lo pertanyaan saya, itu kan kesan saya sebagai orang awam. Iya. Kan Agak berat ya dia. jadi begini, kalau ngomongin kita ngomongin secara general aja ya. Ya. Kan memang setiap gereja itu mempunyai warna ya. Betul. Mempunyai warna sendiri-sendiri dan ada beberapa denominasi yang tidak terlalu sinodal, yang maksudnya sangat Straight gitu. strict ya. Jadi sebenarnya kalau Anda pergi ke berbagai macam GBI, you name it. Ya nggak usah name ya, tapi you bisa lihat mereka mempunyai warna yang berbeda-beda Betul. tergantung conviction dari gembala sidangnya. Betul, ya kan? betul. Nah, Ada yang lebih ke penyembahan, musiknya, praise and worship. Benar. Ada yang lebih ke kekudusan hidup. Iya. Ada yang lebih ke apa ya, tentang menabur, iya, macam-macam lah kayak gitu. Iya, betul. Ah. Maka saya memang dari awal kira-kira kalau saya bisa bilang tahun 2008 ada sesuatu terjadi terlalu panjang untuk Ya, diceritakan. intinya. Tetapi ada perubahan dalam saya nggak menemukan jawaban dari apa yang saya pergumulkan di teologi yang sebelumnya saya yakini dan Iya. hidupi. Iya. Dan akhirnya secara nalar, secara logika itu kayak breakdown gitu. Oke, I see. If I believe this, then how come? Ini gimana kok bisa terjadi gitu? Nggak menjawab gitu. Pokoknya intinya Nggak menjawab kenyataan waktu itu. ya maksudnya. nggak menjawab kenyataan yang sedang I see. bergumul gitu ya. Misalnya saya merasa dulu bahwa saya orang yang sangat radikal, menginjil, misi kemana-mana. Betul. That's frontline generation. Ya kemana-mana dan kalau orang ada minta sumbangan, kita pasti memberi pertama kali. Tetapi what happened tahun 2008 tuh bisnis saya hampir bangkrut dan yang lain-lain. Saya punya beberapa properti itu sampai disita dan yang lain-lain. Saya itu mengalami yang namanya keterpurukan. Nah di situ saya mulai marah sama Tuhan dan yang lain-lain. Tetapi kan itu bukan salahnya Tuhan, salahnya saya sendiri gitu. Karena terlalu berani dalam invest dan yang lain-lain. Akhirnya kredit macet. Itu sebenarnya salah saya sendiri. Tapi saya nggak bisa menjawab dari teologi yang saya percayai. Karena yang di dalam tanda kutip yang saya sering dengar itu adalah kalau kamu take care of God's business, God will take care of your business. Iya, betul. Iya. And then kalau kamu melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik, maka Tuhan juga akan memberikan jagai yang terbaik. bisnis kamu gitu. Iya. Nggak mungkin bangkrut gitu kan. That's right. Oke. So akhirnya saya malas, what happened here gitu ya. Jadi, nah disitulah saya di saat saya ragu terombang-ambing. Nah kebetulan of course saya lagi nyetir, lagi galau, saya dengerin apa gitu. Yang keluar itu adalah message somehow. Itu mungkin cara Tuhan berbicara adalah message anugerah. Ya. Grace in the midst of suffering. I see. Jadi, I see. Ternyata anugerah itu karena gini. Aku mikirnya apa? Anugerah itu adalah kalau kamu mendapatkan terobosan, mujizat, kamu mendapatkan jawaban doa, kamu mendapatkan apa yang kamu tunggu-tunggu, ya, proyek-proyek besar. Itu adalah anugerah. Ternyata dia nggak bicara tentang itu. Bahkan saya mulai, siapa ini yang tulis bukunya ya? Nah disitulah saya melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang bicara tentang
Grace in the midst of suffering. Bagaimana God's sovereignty. Wah, kedaulatan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Wah, itu saya nggak pernah dengar tuh Iya, di message-message. tengah-tengah ini ya. Iya. Mid suffer time tadi ya. Iya, suffering. Ya. Suffering. Oke. Nah, dan juga kalau kita melihat semua tokoh-tokoh Alkitab itu kalau misalnya yang mereka butuhkan adalah duit, maka orang paling kaya pertama mestinya Petrus, Yohanes, Yakobus itu adalah orang kaya pertama, kedua, ketiga. Nah, saya selalu berpikir bahwa semakin kita sukses, semakin kita Banyak memberi. diberkati, itu adalah ukuran favornya Tuhan di atasnya. Nah, itu dulu kayak gitu. Oh, I see. Ya. Persis kayak saya berarti. Oh gitu ya? Iya. Waduh, tos dulu dong. Asik. Iya, Justru saya tuh ngerasa gini loh, nggak usah jauh-jauh lah. Waktu di tengah, saya kan penyintas COVID nih, akhir Desember lalu. Oh, iya. Iya kan? Justru di tengah penderitaan itu baru saya menemukan anugerah. Anugerahnya apa? Ya saya lolos gitu ya, nggak sampai berat-berat amat. Padahal saya punya mama lansia 91 tahun, serumah kena semua gitu. Saya sempat baca itu. Iya, itu di tengah loh itu. Saya dapatnya. Bukan di awal. Di awal tuh saya nanya, why me Lord? Karena konsep saya udah lakukan segalanya loh buat Tuhan. Gitu. Mirip sekali. Iya, mirip sekali kan? Ya, Ya, kayak gitu. Dan disitulah saya mulai melihat, wah ternyata jangan-jangan apa yang saya pegang, apa yang menjadi lensa saya waktu melihat dunia itu nggak lengkap. Itu kurang Setuju. kurang apa ya, wholesome, Betul. kurang utuh. Masalahnya kita kan susah ngeliat gambar yang utuh itu. Nah ya, jadi akhirnya saya mulai mempelajari ternyata buku-buku kuno apa yang sudah pernah diajarkan, ya guess what, yang paling komprehensif adalah Reformed Theology. Dan disitulah saya mulai mendalami, saya menemukan John Piper, Tim Keller, Martin Luther, John Calvin, John Owen, wah banyak John ya di sana. Dan saya melihat gila. Dan setiap kali saya membaca, terutama mereka bicara tentang Christus center atau gospel center. Saya itu nggak bisa berhenti, saya menangis. Saya sadar betapa bobroknya saya. Kok bisa saya ini begitu sombong? Saya berpikir bahwa I give God a favor. Aduh, saya begitu malu, hancur. Baru tahu bahwa saya ini sebenarnya sangat bobrok, berdosa. Dan untuk menghapus dosa saya, Tuhan itu harus mati di atas kayu salib. Nah, dulu saya ngerti itu, tapi saya nggak ngerti saya ini begitu berdosanya. Dan saya baru ngerti nih, kan Yesus pernah ngomong sama Simon itu yang ada perempuan yang mengelus-ngelus kakinya dengan air mata dan kan Simon si Farisi kan bilang itu kalau dibuang sayang, itu mestinya dijual, dikasih orang miskin, minyak wanginya itu bisa ngasih makan orang miskin. Dia Tapi bilang, Tuhan bilang kan lain. iya, orang yang diampuni banyak akan mengasihi banyak. Betul. Nah, saya baru sadar itu. Baru ngeh itu kata-kata itu. Ternyata saya ini merasa bahwa saya ini nggak terlalu, saya ini lumayan. Hitung-hitungan. Iya. Hitung-hitungan. Saya merasa lumayan. Transaksional tuh. Iya, udah. nah, exactly. Akhirnya saya bertransaksi sama Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kebaikan kita seperti kain kotor kok di hadapan Tuhan. Dan dari situ saya mulai, aduh Tuhan. Oke, jadi itu jawabannya ya singkatnya. Iya. Jadi GBI Anda based on itu gitu ya ternyata. Ya. Saya senang juga dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Tapi saya pikir jemaat juga butuh aplikasinya kan dalam keseharian gitu loh. Kadang-kadang yang saya temukan para pengkhotbah yang gospel center tadi seperti yang lu bilang tadi itu mereka sangat mengawang-awang gitu, kurang down to the earth gitu. Tapi waktu saya lihat khotbah lu, benar juga ya gitu, masuk akal juga ya. Karena based on story of life gitu juga kan, ya kan. Sempat ada pergumulan di situ. Kenapa ya orang selalu memikirkan menemukan Kristus justru di tengah kejatuhan ya? Itu justru yang menarik ya. Iya. Karena kenapa dengan, ya? saya kalau misalnya saya mau berspekulasi ya, saya tahu jawabannya. Apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini bukan hidup untuk dunia dan untuk di dunia selamanya. Semua itu sementara dan fana. Dan itulah yang membuat kita sadar bahwa semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Iya. Dan Saya ini percaya semua itu. fana kan? Apa? Law of thermodynamic. Semuanya pasti akan merosot, semua akan hancur. Betul. Decaying, ya kan? Tubuh kita aja
Lo ketemu sama saya berapa tahun yang lalu sama sekarang kan beda. Kenapa? Kita makin tua. Iya. Silakan disuruh banyak kerutan. Wrinkle. Yes. And we cannot. Makanya firman Tuhan bilang tubuh kita semakin merosot secara lahiriah, tetapi manusia batiniah kita itu. Setuju. Nah, bagaimana kita bisa cinta Tuhan dengan manusia batiniah yang diperbarui kalau kita digelitik itu adalah yang cinta dunia, luxury, cinta berkat jasmani saja, terobosan-terobosan jasmani. Padahal kan mestinya kita cinta Kristus gitu loh. Semakin serupa dengan Kristus itu. So yang Anda banyak ajarkan sebagai gembala itu ya? Ya, Kan ada yang bilang gini, aduh kok begitu terus ya? Kalau ngikut Kristus itu Injil, aduh susah ya, banyak menderitanya, berkatnya kapan terus kan gitu. That's true. Banyak Yeah. yang bicara seperti itu. Karena gini, kadang-kadang kan gini ya, masalahnya kalau misalnya kita sebagai gembala, kita menggembalakan dengan gini, setiap orang itu kan digembalakan dengan suatu ideologi sebenarnya. Kayak misalnya gini, kalau kamu kepengen dapat ikan tertentu, maka umpannya itu harus tertentu, betul ya? Nah, saya mau kasih tahu begini, kalau misalnya kita mengkhotbahkan, yang kita khotbahkan adalah berkat, mujizat, terobosan, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus kita, maka nanti Dapatnya ikannya? jemaat mereka melakukan segala sesuatu, sebenarnya mereka nggak cinta Tuhan loh. Cinta berkatnya ya? Exactly. Nah, mereka bisa beribadah, melayani. Loh, kelakuannya sama orang yang cinta Tuhan. Mateng dah. Tapi hatinya tidak berubah. Kelakuannya kelihatannya seperti orang bertobat. Tetapi hatinya penuh dengan keserakahan, menggunakan Tuhan. Makanya banyak yang terjadi adalah seperti itu. Ya, kita nggak bisa memungkiri ya, kekristenan ini tercoreng dengan oknum-oknum, jangan-jangan saya dan Anda juga gitu yang melakukan apabila kalau kita tidak kembali ke Injil itu tadi, ya kan. Nah, banyak orang gini misalnya ya, langkah untuk mendapatkan jawaban doa. Gak ada yang salah sih dengan itu. Sebenarnya gak ada yang salah. Cuma masalahnya gini, waktu kita dengar khotbah seperti itu, 1, 2, 3, 4 untuk mendapatkan jawaban doa. Nah 1, 2, 3, 4 yang dijabarkan oleh seorang hamba Tuhan itu bisa saja dari pengalaman pribadi, kemudian disupport dengan ayat ya kan. Nah tapi masalahnya 1, 2, 3, 4-nya dia itu adalah dia. Kita tidak bisa jadikan itu sebagai sebuah formula dan doktrin. Karena 1, 2, 3, 4-nya Gideon. Kalau imaging tuh yang keluar itu dia, bukan Injil, bukan Kristus gitu ya. Exactly. Dan kalau orang akhirnya dapatnya, oh berarti gue harus lakuin 1, 2, 3, 4. Seperti yang dia lakukan. Untuk mendapatkan apa yang gue mau. Hatinya berubah gak? Berubah pasti, otomatis. Enggak, maksudnya gini. Hatinya dia untuk mendapatkan sesuatu itu kan belum tentu karena cinta Tuhan. Iya. Nah jadi akhirnya dia itu tidak pernah deal with keserakahannya. Tidak pernah deal dengan keegoisannya. Dia melakukan itu semua kelihatannya apa? Puasa, memberi, melayani. Dan gak ada yang salah loh dengan itu. Tapi waktu dia melakukan itu karena menginginkan sesuatu. Nah ini kan problem. Jadi nggak ada yang salah, maksudnya kesimpulannya nggak ada salah dengan konten, tapi konteksnya, how to deliver message itu gitu. Atau Esensinya. gimana? Esensinya ya. Esensi dari message itu apa? Karena how to itu kan harus how itu kan harus tahu what. Ya. Nah what ini kan harus tahu why. Ya. Nah kalau why-nya ini nggak jelas, maka what sama how-nya bisa kelihatannya sama, tapi ternyata why-nya ini untuk mengasih makan berhala. Berhala sekarang kan bukan patung bro. Berhala sekarang Sosmed. itu kan ya penerima, ya itu bisa. ya ini saya mau rekomend buku nih, Counterfeit God ya. Counterfeit God ini bukunya bagus banget bro, lu mesti baca. Jadi sosmed, duit, prestasi. Melawan Tuhan yang palsu ini. Iya. Iya, itu semua berhala luar. Berhala luar yang ngasih makan berhala dalam. Berhala dalam itu apa sih? Cuma 4. Apa? Penerimaan, power harga diri, kontrol, Itu kendali, Terus? sama kenyamanan. That's it.
Itu yang banyak dicari oleh hamba-hamba Tuhan memang. Akhirnya gua ngasih makan berhala gua untuk disenangi orang dengan ngasih message Iya. yang disukai orang. Iya. Dan mereka juga dapat berhala mereka karena message itu Iya. ngasih mereka Matching, berkat. Ya, matching kan? Ikan sama pancingnya tadi. Waduh, berat bro kalau kayak gitu. Okay, so tell me why then you become apologetic. Oh aduh, ya ini sekarang saya lagi ambil master Christian Apologetics. Jangan-jangan summa cum laude habis ini. Waduh, enggak lah. Enggak. Di mana? Luar negeri juga ya? Di Biola University, Talbot Theological Seminary. The reason itu kenapa? Karena begini, saya temukan setiap kali saya melayani, terutama anak muda nih ya, setiap kali saya melayani di universitas, di SMA, di perkumpulan pelajar, mahasiswa, pertanyaannya selalu sama. Kenapa? Tentang Allah Tritunggal, kenapa kok Tuhan bisa mati, siapakah Yesus. Jangan-jangan Tuhan nggak ada. Nah, exactly. Pernah loh, itu konten di YouTube saya. Pernah kan saya bikin gini konten. Kenapa Tuhan itu seolah-olah lama menjawab doa kita? Ada yang komen gitu, karena Tuhan nggak ada. Kalau Gimana Tuhan ada, kenapa kok banyak kejahatan? Nah kan begitu. Iya. Kenapa banyak bencana? Kenapa pandemi nggak cepet-cepet diselesaikan gitu? Nah ini kan jawaban, pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Iya. Kebanyakan kita ini punya jawaban tapi nggak ada yang nanya. Iya kan? Sedangkan orang nanya. Bukan nggak ada yang nanya, nggak ketemu aja gitu loh. Kadang-kadang kita punya jawaban yang nggak relevan maksud saya itu. Iya. Sedangkan orang nanya, kita nggak tahu jawabannya. Iya itu celakanya. Iya kan? Nah, akhirnya itu yang membawa kamu untuk ya udahlah jadi menjadi seorang apologetika gitu yang sebenarnya saya sudah tertarik karena dulu sempat jadi youth pastor. Jadi saya dulu di Amerika jadi youth pastor, jadi diekspos dengan ateisme, dengan abortion, LGBT, dengan evolusi, teori evolusi dan yang lain. Nah, saya terbiasa untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang susah. Nah, disinilah saya ingin mendalami bagaimana secara culture kita ini nggak cuman hanya cut and paste ya. Jawab pertanyaan itu kontekstual, saya ingin mendapatkan frameworknya. Nah sekarang saya mulai melihat bahwa sebenarnya setiap gereja, setiap orang Kristen itu perlu bisa kontekstualisasi dengan zamannya, membawa diri dengan siapa dia berbicara. Exactly. Gitu ya. Dan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa menyerang, tetapi mengekspos ketidakkonsistenan sebuah ideologi mereka sendiri. Tapi kan seringkali kesannya seorang apologetik itu kan menyerang, karena dari bahasanya apologia itu kan membela. Ya. Membela kadang-kadang kan menyerang juga yang lain gitu. Sebenarnya tidak selalu, karena kalau itu kan berasal dari hati. Kalau hati kita ini benar-benar sudah dijamah oleh Injil dan ada Roh Kudus, kita akan penuh kasih. Bukan jadi karena benci. Exactly, atau hanya karena menang. Itu ingin menang berdebat, tetapi kan kita ingin membawa suatu jembatan untuk mereka memikirkan ulang. Jangan-jangan apa yang gue anggap sebagai alasan yang kuat ini ternyata nggak benar gitu. Misalnya dia ateis gitu misalnya. Iya. Jangan-jangan iya ya katanya si Michael Christian kayak jangan-jangan benar juga ya gitu. Oh, itu gitu kayak ateis kan banyak sekali moral argumentasi, cosmological argumentasi. Itu banyak banget kan? Iya kan? Iya. Fine tuning argumentasi. Tapi gitu. yakin gitu mereka akan memikirkan ulang. Kalaupun tidak memikirkan uang, kita harus percaya. Yohanes 10 ayat 27 bilang apa? Domba-dombaku akan mendengar suaraku. Kalau mereka siapa yang mereka kalau mereka adalah domba-domba Kristus. Jadi pasti nanti waktu kita memberikan alasan-alasan apologetika, kita akan membawa, makanya harus gospel center ya, membawa kepada Injil. Saya percaya banget Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kalau khotbah kita, percakapan kita nggak ada Injil, nggak ada kekuatannya. Yang ada cuman hanya metode. Begitu ada Injil tuh siapa sih? Apa sih? Injil tuh intinya bukan tentang apa yang kita lakukan dan tidak boleh lakukan atau manusianya, tetapi Kristus. Kayak gitu ya kekristenan itu gitu. Iya. Mana yang boleh, mana yang enggak, itu yang bikin capek akhirnya kan. Ternyata itu bukan intinya gitu ya. Oke. Nah, intinya adalah apa yang Tuhan sudah lakukan melalui Kristus buat kita. Ya, gitu loh. Nah, tadi kan sempat ngomong HG ya, hyper grace itu. Itu sebenarnya ada perbedaan sih antara reform dan hyper grace itu sebenarnya. Tapi memang
landasannya memang sangat mirip, yaitu sola gratia, itu hanya oleh karena anugerah. Hanya karena anugerah. Tetapi bukan berarti hanya oleh karena anugerah kita bisa hidup di dalam dosa. Itu namanya antinomian gitu ya. Antinomian itu kan hidup sembrono, licentious, liberalisme gitu kan. Tapi juga bukan berarti dia hidup diatur oleh aturan. Nah, itu yang bahaya juga, legalisme, liberalisme. Makanya ada jalan ketiga, Injil. Dan itu yang Yesus tawarkan gitu ya. Yes. Sebagai solusinya karena kebuntuan yang satu begini, satu begitu gitu ya. Oke. Perjanjian lama kan bicara tentang apa? Kristus sebenarnya. Iya. Itu semua bayangan Kristus. Siapa Daud? Daud adalah gambaran dari Kristus yang sempurna. Kristus adalah Daud yang sempurna. Musa adalah gambaran Kristus yang akan datang karena dia melepaskan bangsa Israel yang di bawah belenggu Firaun. Tapi mereka juga seorang pendosa loh, sinners loh. Iya, tapi kan itu kan foreknowledge. It's a foreshadowing. Itu apa ya? Kayak sebuah bayangan ya di kitab Ibrani itu. Anyway. Oke. Nanti bisa panjang tuh kalau bisa ngomong panjang, gitu. ini udah 30 menit nih ya. Asik banget, makanya sengaja di podcast Gideon Yustianto kali ini saya nggak ambil narasumber kedua gitu. Satu aja udah cukup dalam ini gitu ya. Waduh. Next time mesti kesini lagi deh untuk ngomong-ngomong soal ini ya. Terima kasih untuk. Tapi paling nggak saya udah dapat jawaban kenapa warna GBI dia begitu, kenapa dia mulai berpindah menjadi seorang apologetika, ya kan? Saya udah mulai dapat penjelasan, tapi saya masih belum dapat penjelasan kenapa dia nggak bikin album lagi. Aduh. Oh tadi katanya biar nggak jadul-jadul, mungkin dia merasa jadul. Thank you bro, God bless selalu ya, sukses selalu pelayanannya. God bless you. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.